Kali ini saya ingin membuat video buat kalian para pejuang skripsi farmasi. Khususnya buat kalian yang masih bingung gimana sih cara menentukan sampel skripsi. Kenapa saya buatkan ini? Karena masih banyak dari kalian yang komentar di kolom komen dan juga DM di IG saya. Kak, gimana sih cara memilih sampel? Mendingan pakai sampel A atau sampel B? Kak, gimana nih? Sudah banyak sampel yang digunakan dalam penelitian. Nah, sebelum saya menjawab itu semua, silahkan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari kami. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan inti bagaimana cara memilih dan menentukan sampel, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa di skripsi farmasi ini ada 3 jenis sampel. Yang pertama itu ada sampel bahan sintetis. Untuk bahan sintetis ini sering digunakan di bidang kimia dan bidang teknologi farmasi. Buat teman-teman yang belum tahu apa saja bidang skripsi farmasi, kalian bisa tonton video saya yang ini, di mana di video tersebut sudah dijelaskan macam-macam dari bidang skripsi farmasi. Dan jangan lupa ditonton sampai akhir, karena di video saya tersebut sudah saya berikan tips agar cepat selesai menyelesaikan skripsi farmasi. Example untuk bidang kimia dengan judul sintesis turunan benziliden keton dari 2-hidroksibenzaldehid dan siklopetanon dengan katalis NaOH dan aktivitas antioksidannya menggunakan metode DBPH. Jadi, 2-hidroksilbenzaldehid dan siklopentanon ini adalah sampel kalian. Sedangkan parameter yang diuji ini adalah aktivitas antioksidannya. Kemudian contoh yang kedua itu ada teknologi farmasi dengan judul optimasi HPMC dan karbopol sebagai metrik pada tablet floating nifedipin dengan sistem non-effervescent. Jadi di sini sampelnya itu kalian menggunakan sampel nifedipin. Kemudian yang kedua yaitu ada sampel dalam bentuk bahan alam. Untuk bahan alam ini sudah sering digunakan hampir di berbagai bidang skripsi farmasi. Kalian bisa menggunakan tanaman ataupun tumbuhan yang bisa kalian ambil daunnya, bunganya, atau buahnya, atau bagian yang lainnya. Contohnya untuk bidang kimia, kalian bisa menggunakan judul pengaruh pemberian fraksi daun binahong sebagai antioksidan dengan metode DBPH. Jadi sampel di sini menggunakan daun binahong yang kemudian kalian difraksi atau kalian ambil fraksi daun binahong ini. Kemudian parameternya ini yang kalian gunakan adalah aktivitas antioksidannya dengan menggunakan metode DBPH. Kemudian yang ketiga yaitu ada sampel berupa data. Untuk sampel jenis ini biasanya digunakan di bidang skripsi farmasi sosial. Misalnya nih dengan judul evaluasi penggunaan obat antihistamin pada anak di rumah sakit pada kota X periode tahun 2019-2020. Jadi di sini sampelnya ini berupa data yang kalian ambil dari rumah sakit, yaitu data-data pengobatan obat-obat antihistamin yang digunakan pada si anak. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan inti. Bagaimana sih cara memilih dan menetapkan sampel yang akan kita gunakan? Sebenarnya ada beberapa opsi yang mungkin bisa kalian aplikasikan juga di skripsi farmasi kalian. Langsung saja yang pertama itu, kalau misalnya kalian ini sudah memiliki masalah ataupun kasus yang bisa kalian kembangkan menjadi suatu penelitian. Misalnya dulu ketika saya masih di pondok sering melihat teman-teman yang sakit demam itu diberikan daun cocor bebek. Nah, dari kasus tersebut kita bisa mengambil suatu rumusan masalah sekaligus sampel yang bisa kita gunakan. Nah, daun cocor bebek ini kita gunakan sebagai sampel. Sedangkan untuk rumusan masalahnya, misalnya kalian bisa gunakan adakah pengaruh konsentrasi daun cocor bebek dalam penurunan suhu tubuh. Jadi di opsi 1 ini, sebelum kalian mencari sampel-sampel ke mana-mana,
kalian tuh bisa lihat dulu kasus-kasus di sekeliling kalian. Misalnya di keluarga kalian, teman kalian, tetangga kalian, yang mungkin bisa kalian kembangkan menjadi suatu penelitian. Next, opsi yang kedua yaitu pastikan kalian sudah menentukan bidang skripsi farmasi kalian. Baru setelah itu kalian cari parameter yang berhubungan di bidang skripsi farmasi tersebut. Misalnya untuk bidang skripsi farmakologi, maka langkah selanjutnya kalian bisa mencari parameter yang bisa digunakan di bidang skripsi farmakologi. Misalnya ada aktivitas penurunan hipertensi, gula darah, antiinflamasi, ataupun yang lainnya. Setelah kalian menentukan parameter yang kalian gunakan, misalnya penurunan kolesterol, baru setelah itu langkah selanjutnya kalian bisa search tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai obat penurun kolesterol ini. Namun, ketika kalian sedang mencari tanaman-tanaman yang bisa digunakan dalam penelitian tersebut, kalian tidak boleh asal ambil aja di internet. Melainkan, kalian juga harus berdasarkan jurnal ataupun penelitian. Misalnya, kalian sudah menemukan bahwa buah jeruk nipis ini dapat membantu menurunkan kolesterol. Makanya menjadi pertanyaan di sini, apa sih kandungan dari buah jeruk nipis ini yang bisa membantu menurunkan kolesterol tersebut? Apakah karena kandungan flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, ataupun yang lainnya? Jadi setelah kalian menemukan sampel, kalian tuh tidak bisa langsung menetapkan sebagai sampel skripsi kalian. Melainkan kalian juga harus mencari jurnal terlebih dahulu. Misalnya untuk penelitian dengan sampel jeruk nipis sebagai penurun kolesterol, maka kalian juga bisa mencari jurnal penelitian yang menyatakan kandungan apa saja yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Baru setelah itu kalian juga cari nih jurnal screening fitokimia dari buah jeruk nipis tersebut. Baru deh kalian lihat apakah ada kandungan yang bisa membantu menurunkan kolesterol seperti yang tertera pada jurnal sebelumnya sudah kalian cari. Terus gimana dok Kak, kalau misalnya sudah banyak tanaman yang digunakan untuk penelitian, kan aku jadi bingung mau menggunakan sampel yang mana? Untuk masalah ini sebenarnya tuh sangat simple banget, dimana solusinya ini kalian bisa menggunakan bagian tanaman lain dari tanaman tersebut, atau kalian juga bisa mengganti metodenya, kemudian kalian mengganti hewan ujinya, parameternya, atau mungkin kalian juga bisa mengembangkan penelitian tersebut. Misalnya yang tadinya baru in vitro, kalian kembangin lagi menjadi in vivo. Kemudian yang tadinya baru menggunakan ekstraknya, kalian kembangin menjadi fraksinya. Atau mungkin kalian juga bisa dikembangkan lagi menjadi suatu sediaan obatnya. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan mengasih contoh buat kalian. Misalnya untuk penelitian aktivitas penurunan kolesterol ini sudah banyak digunakan, terutama menggunakan tanaman-tanaman herbal. Salah satunya ini menggunakan buah jeruk nipis. Lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya kalian search dulu nih, apakah di penelitian tersebut menggunakan bagian buahnya atau daunnya? Kemudian apakah masih menggunakan penelitian in vitro apa sudah in vivo? Kalau misalnya di penelitian tersebut menggunakan buahnya, kalian bisa menggunakan kulitnya. Tapi ingat, jangan lupa kalian juga harus cari dulu jurnal screening fitokimia dari kandungan kulit jeruk nipis tersebut. Kemudian kalau misalnya penelitian tersebut masih secara in vitro, kalian juga langsung dikembangkan menjadi penelitian in vivo. Nah, jadi itulah adalah cara menentukan dan memilih sampel skripsi farmasi menurut saya. Dan mungkin teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di penelitian skripsi kalian. Gimana nih, sampai sini sudah paham atau masih bingung? Nah, agar lebih jelasnya akan saya berikan summary dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi opsi 1, kalian lihat di screening kalian. Jika ada, coba telusuri dulu apa bisa dijadikan penelitian. Yang kedua, opsi 2, tentukan bidang skripsi kalian. Kemudian pilih dan tentukan parameter. Kemudian cari penelitian atau jurnal yang mendukung untuk parameter tersebut.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian para pejuang skripsi farmasi. Kalau kalian masih bingung, silahkan komentar di kolom komen, atau kalian bisa juga follow dan DM di IG saya. Dan jangan lupa selalu support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.